Oke. Sambil teman-teman tenang, rileks, punggungnya tegak, dan lakukan nafas perut, tarik langsung buang, masuk hidung kembungin perutnya, keluar lagi lewat hidung kepesin perutnya, jaga buang nafas sampai habis. Ya. Sambil saya sampaikan beberapa hal dulu sebelum kita masuk ke latihannya. Teman-teman sekalian, saya pengen ngajak teman-teman mengingat ini gitu ya. Bahwa apa yang kita latih, energi ini pada dasarnya selalu akan menjadi bagian interaksi kita dengan sehari-hari gitu ya. Kalau kita ngobrol sama teman, sedang berbicara gitu, bukan hanya audio aja, tapi energi pun sebetulnya saling berinteraksi. Suka nggak suka, tahu nggak tahu, itu yang kejadian gitu ya. Itu yang terjadi. Emang begitu adanya. Nah, di 2023, di awal-awal Januari, kita sudah mulai membereskan beberapa hal ya. Menyelaraskan beberapa hal, sehingga apa yang kita latih Senin Kamis ini bisa lebih, impact-nya lebih dahsyat lagi di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya sama tim sudah merancang rangkaian video yang akan membantu teman-teman untuk lebih memasteri lagi ya, lebih menguasai lagi sih bagaimana energi ini diaplikasikan di sehari-hari. Nanti kalau sudah keluar videonya, silahkan dipelajari, diulang-ulang, supaya teman-teman bisa dapat manfaat maksimal. Nah, sisi lainnya adalah kita juga mencegah. Jangan sampai karena mindset-nya salah, nggak selaras, atau pola pikirnya bertentangan gitu, malah energi kita membuat kita ya interaksinya mungkin dengan tadi ya, misalkan lagi interaksi malah jadi negatif gitu ya. Itu mungkin yang saya pengen sampaikan di awal. Oke, fokus, konsentrasi. Oke, kita mulai latihannya. Silahkan teman-teman kita berdoa dulu. Bayangkan kemanfaatan dari latihan ini. Rasakan bahwa itu sudah terjadi. Bahwa teman-teman udah jadi terapis yang hebat. Udah bisa bantu orang. Sudah membantu orang. Rasakan kemanfaatan yang berlimpah dari latihan yang sedang kita lakukan ini. Rasain dulu. Bayangin, visualisasiin. Ketika kita selesai berlatih ini, kita bisa bantu si A, si B, si C gitu ya. Bagaimana mereka bahagianya ketika dibantu, kita bagaimana bahagianya ketika bisa membantu. Itu satu. Bayangin itu. Rasakan itu. Dan kedua, rasakan pula, yakini bahwa apa yang kita latih saat ini adalah bagian dari ibadah. Akan sangat membantu kita dalam melakukan ibadah-ibadah yang lain kan gitu ya. Silahkan dirasakan dulu. Timbulkan dulu, feel-nya dapat, baru kita mulai masuk ke latihan. Belum ke lapangan, tapi kita mulai dengan standar, tarik buka, buang tutup ya, seperti biasa. Kalau biasanya 4 kali, kita sekarang pakai menit. Jadi teman-teman, nafas perut tarik, kita buka telapaknya penuh, pas buang, tutup lagi. Ya, sekitar 2 menit, mulai dari sekarang. Iya, silakan dimulai. Yang belum di-mute, tolong di-mute dulu ya. Ada Hanifa, ini belum mute. Masih bocor-bocor suaranya. Saya nggak bisa nge-mute dari sini. Nggak bisa semuanya gitu. Ya, mulai teman-teman. Tarik penuh. Buang, tutup. Ya, dilakukan langsung. Pakai nafas perut. Tarik perlahan nafas perut. Astagfirullah, sorry. Ini kabelnya kelindes. Penuh, buang. Rasain sekecil apapun itu, rasakan. Nikmati dulu, hadirkan dulu energinya. Dengan di fase nafas perut ini, 1 menit lagi, silahkan langsung. Ya, langsung. Tarik perlahan, nafas perut penuh, buang, tutup.
Tenang, ini benar-benar bikin pikiran kita fokus, tenang. Yang lain udah nanti lagi. Sekarang mah fokus di nafas, sama di kepadatan-kepadatan mungkin, gerenyem-gerenyem yang muncul, rasakan itu benar-benar des gitu. Ya, nikmati. Ya, seharian ini teman-teman capek, mungkin mikirin banyak hal. Udah 30 menit, 40 menit ini mah udah nikmati. Relaksasi dengan nafas gitu ya. Buang sampai habis. Kang, saya belum pernah latihan nafas. Ini baru pertama kali, nggak apa-apa. Pakai nafas biasa juga nggak apa-apa. Ya, yang penting buangnya sampai habis. Teman-teman usahakan sepelan mungkin. Secara sadar narik, secara sadar buang. Ya, yes, bagus gitu. Terus, Kang Helmi, terus. Fokus. Masing-masing selesaikan sampai buang, terus tangannya taruh atas paha, punggungnya tegakin. Masing-masing selesaikan, terus tangannya taruh atas paha, punggungnya tegakkan, nafas masih nafas perut yang tadi, tarik lewat hidung, kemungin perutnya, penuh, buang, sampai sin perutnya. Tenang dan rileks, punggungnya tegak, coba pikiran perasaan teman-teman, rasain di punggung, rasain punggungnya, tulang punggung terutama. Nggak harus ada nyalur, nggak harus ada apa, rasain aja. Rasain tulang punggungnya. Kan tulang punggung ada ya, dan insya Allah 100% pasti kerasa. Tenangnya dulu, rasakan dulu punggungnya. Ya ini style kita mau ke lapangan bareng nih ya. Biasanya langsung-langsung, sekarang disiapin dulu, berangkatnya bareng langsung chat, nanti ditarik ya. Siap ya? Oke. Dalam hitungan 3, sekarang teman-teman udah kebayang nih. Niatkan mau ke lapangan latihan, gitu aja. Niatkan mau ke lapangan latihan. Hitungan 3, bakal bareng-bareng ditarik, teman-teman ngikutin, gitu ya. Teman-teman kalau yang udah tahu frekuensi lapangannya, niatin langsung cus ke sana. Ya, siap-siap, hitungan 3. 1, 2, 3, naik, des. Bagus. Pertahankan dulu. Gimana Kang cara saya ngunci supaya saya di sini gitu ya. Teman-teman ngerasain kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah dirasain. Kayak gimana? Apapun yang terasa, ingat-ingat. Sebentar. Udah bagus kok ini. Lumayan banyak hari ini ya. Padahal cuma XI aja. Ini mungkin ada 60, 70 ini ada ini. Terus ya. Oke, good. Masih nafas perut, tenang, relax. Udah kekunci. Oke, kita buka pakai rangkaian standar ya. Rangkaian standar. Sekarang baru yang 4 kali yang kayak tadi persis ya. 1, buang sini gitu ya. 4 kali ya, pakai nafas perut. Kemudian 4 berikutnya pakai nafas dada. Gitu sama tarik tahan di sini, buang di sini kalau nafas dada. Siap-siap. Dalam 3, 2, 1, tarik perlahan nafas perut. Sepelan mungkin, penuh, tak, langsung, buang. Set. Coba selaraskan antara nafas dan gerakan. Pas habis banget, pas di bawah. Begitu habis banget, naik lagi otomatis. Udah nggak usah ngikutin hitungan dari saya, karena pasti teman-teman nafasnya beda-beda kan. Yang penting selaraskan. Tangannya bergerak, pas penuh, pas di merentang, pas buangnya habis banget ada di bawah. 4 perut. Ya, dari sekarang semua rangkaiannya ngalir terus ya. Tidak ada jeda,
ngalir terus. Kalaupun ada posisi jeda, dia pasti ngatur nafas terus. Ya, nafasnya mengalun terus dari awal sampai akhir. Terus, ya. Kalau ada misalkan, saya yakin kalau di rumah mungkin ada gangguan apa gitu, ya, ada yang lewat segala macam gitu ya. Abaikan dulu, ya. Kita mah latihan cuma sebentar kok. Tapi hasilnya akan sangat-sangat ditunggu oleh keluarga kita. Maka izinkan 30 menit ini full fokus ngikutin. Habis banget, habis banget, tarik lagi. Ya. Nafas keempat selesai, berarti nafas kelimanya nafas dada. 4 kali juga, tarik tahan, buang, deng gitu. Terus, teman-teman fokus. Ya, kalau teman-teman yang baru, terus aja, coba aja ya. Begitu teman-teman ke lapangan, pasti ada settingan-settingan yang akan kita pasangin gitu ya, supaya lebih mudah latihannya. Dapat nggak Kang? Pasti dapat. Yuk, udah kekunci kok. Prediksi saya sekitar 60, saya coba cek berapa ya ini. Berapa orang? 73. Ya mirip lah. 73 orang. Terus. Begitu sudah 4 nafas dadanya selesai, teman-teman tangannya ditempelin gini, taruh di bawah, punggungnya tegak. Atur nafas dada yang terbaik. Buang benar-benar sampai habis, punggungnya tegak. Ya, jari-jari tangannya saling bertemu, kasih rongga di tengahnya gitu ya. Tek gitu. Buang benar-benar sampai habis. Buang benar-benar sampai habis. Ya. Kadang-kadang kok Kang jadi berat, saya keburu habis di tengah. Gak apa-apa, habis di tengah, tarik lagi, tahan, buang, dorong lagi. Gitu ya. Selalu kerasa kepadatan, baik saat tarik, tahan, maupun buang ya. Terus, kalau teman-teman yang baru gabung, niatin ke lapangan latihan ya. Niatin aja. Saya mau latihan di lapangan latihan gitu, bareng-bareng yang lain. Oke, good. Punggungnya tegak full, tangannya udah gini di bawah. Rasain dulu. Rasain dulu. Oke, kita pakai selanjutnya ke rangkaian yang 4 nafas ya, yang susah ya kalau yang udah biasa latihan udah tahu ya, yang tarik kayak tadi mirip persis banget. Tarik, tahan, buang ke bawah, tarik, tahan, buang ke depan. Dari sini, tarik, tahan, buang, dorong atas. Kemudian tarik, bikin segitiga di depan, dada, tahan, buang depan. Dari sini mulai lagi. Tarik lagi, tahan, buang bawah. Tarik, tahan, buang depan. Tarik, tahan. Ini sampai mentok ke belakang ya. Dorong atas. Dari sini, tak, gabungin, tarik, tahan, dorong depan. Gitu ya. Yuk, kita mulai. Dihitungnya waktu yang ini, bukan berapa kalinya waktu ya. Siap-siap. 3, 2, mulai. Tarik perlahan. Yang baru gabung langsung ke lapangan ya. Tahan dulu. Kalau udah siap, buang. Das. Di sini full mulai ngerasain kepadatannya. Sesedikit apapun kepadatannya, rasakan dia akan makin besar, makin kuat. Habis. Kalau sudah habis, tarik naikin ke atas. Kedua telapak ngerasain bola energi, kerasa. Tahan dulu. Panas sih. Pas buang, buka dulu, rasakan tolakan dari depan, lawan. Kadang-kadang habis nafas di sini. Habis di sini, tarik tahan, buang, baru dorong lagi. Gitu ya. Silakan, bisa jadi 2 kali nafas ini. Habis, tarik, ambil bola, kiri kanan kerasa berat. Di sini tuh udah pegel nih, udah ngilu di pergelangan biasanya. Tahan dulu, rasain berat dari atas, pak lawan. Ini bakal asik lah rasanya.
Set. Habis banget. Gabungin depan, tarik. Kalau dari samping ini nih. Tahan. Buang. Das, depan. Habis. Begitu habis, lanjut lagi ke yang awal lagi. Buka lagi. Ya, kita main waktu saat ini ya. Hari ini kita main waktu sekitar 3-4 menit. Terus ulang. Ya, teman-teman jaga si flow nafasnya. Begitu habis yang satu, lanjut ke yang berikutnya. Habis satu gitu, kayak ombak gitu. Berputar terus. Yuk, bakal berat ini ya. Kalau benar bakal berat. Ya, ini kalau benar bakal berat. Teman-teman yang baru gabung, Kang Aldi, silahkan niatin ke lapangan latihan. Nafas perut dulu, terus nafas dada, terus lanjut gerakan yang sekarang ya, yang tarik, tahan, buang bawah, tarik, tahan. Buang depan, tarik, tahan, dorong atas, tarik, tahan, depan, gitu ya. Kang saya lupa, nggak inget, ya udah yang gini aja dulu aja, tak gitu. Atau 2 kali aja, tarik, tahan, buang bawah, tarik, tahan, buang depan, terus tarik, tahan, bawah, depan, gitu-gitu ya. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting fokusnya dijaga dan dilakukan gitu. Tok, teman-teman fokus di situ sekitar ya, oke, 2 menitan. Ya. Pastikan saya minta teman-teman fokus banget di buang nafas sampai habis dan punggungnya tegak hari ini ya. Tegakin punggungnya, pas posisi-posisi ke atas tuh mentokin dulu ke belakang. Baru dorong ke atas. Gitu ya. Tak gitu. Pastikan dia full tegak terus. Oke, terus hajar terus Kang. Gedar. Saya tahu ini mulai berat. Kenapa saya tahu mulai berat? Energinya makin padat gitu ya. Makin padat biasanya makin fokus, biasanya makin berat gitu. Terus. Kita bantu dikit. Dah. Gedar. Akang teteh fokus latihan. Kita bantu sedikit banget, bantuannya juga nggak harusnya sih oke nih. Bagus. Dikit lagi. Paksa dikit lagi. Yo, Kang Fitrawan, terus Kang Irfan, Kang Helmi, terus Kang. Yo, Kang Enggi. Tok geder. Kang Enggi paling rajin nanyain di Saparua ada nggak. Gitu ya, udah geder hari ini aja. Wih, Kang Ilyas berdua. Terus Kang. Terus Kang Joko. Kang Emil. Terus Kang Dadang Rohman. Terus. Dirasain semuanya ya? Dia tuh udah mulai memadat gitu. Ketika dia memadat supaya aku pengen bukan aku ya. Saya pengennya lebih dahsyat lagi gitu. Nah, itu bisa asal buangnya sampai habis dirasain terus. Ayo. Fokus. Terus Kang Budiono, terus Kang Teh Nani. Terus Kang Dodi, terus Bu Is, terus. Gedar. Kang Ade, tolong di mute. Bisa sih sama saya di mute. Sok mulai Kang. Mulai aja langsung ya. Mulai nafas perut, naikin nafas dada. Dorong aja dulu kalau yang baru banget gabung nih, telat gitu ya. Gitu aja dus, gitu. Tapi niatin di lapangan. Jadi teman-teman tenang dulu, fokus, niatin ke lapangan, cek gitu. Nanti kerasa lah pasti. Tak, baru geder-geder ya nafas dada. Oke. Selesaikan gerakannya. Walaupun teman-teman di tengah ya, yang penting sampai buang sampai habis. Kan harusnya pas lagi gini. Tapi teman-teman misalnya gerakan pertama, tak, begitu habis nafas langsung tegakin punggungnya sekarang. Tangannya tangannya gini ya, di bawah lagi, tak. Tangannya jari-jarinya nempel, nafasnya dada dijaga, punggung tegak.
Rasain dulu. Rasain dulu. Yuk Kang Lukman baru join. Langsung Kang niatin ke lapangan. Kita baru mau naik sedikit ya. Sok. Teman-teman yakinkan, rasain dulu kiri kanannya. Yakin bahwa ada di lapangan yang sama. Udah kekunci semuanya juga. Hari ini, di stage ini adalah saya pengen coba membuat teman-teman lebih gampang lagi ngerasain si aliran. Ya. Jadi, hitungan 3 akan kayak ketarik, ikutin. Bukan ketarik sih, apa ya? Kayak baju, tahu baju tuh kayak ditarik, wet gitu, dan kayak lepas gitu. Nah, itu wajar, jangan lawan ya. Nanti setelah itu teman-teman akan lebih kayak apa ya? Mungkin kayak seger ya, kayak mobil jendela dibuka gitu. Akan ada kayak seger gitu. Nah, itu akan membuat teman-teman lebih gampang ngerasain aliran energi. Fokus begitu ada feel itu, langsung rasain banget sih alirannya ya di badan teman-teman. Oke, siap-siap semuanya. Tegak punggungnya, jari-jari nempel, nafas tetap atur sampai habis, nafas dada. Siap-siap. 1, 2, 3. Buang sampai habis, nafasnya buang sampai habis. Udah bagus nih, terus bagus, terus buang sampai habis. Rasain bener-bener, tegakin punggungnya. Habis, habis, habis. Dikit lagi, terus. Bagus. Pertahankan feelingnya, tangannya taruh depan buat kayak pegang bola gitu ya. Ini ya, tak gitu. Pertahankan feelingnya. Gerakan standar, tarik ke bawah, naik ke atas, buang ke depan. Kan gitu ya gerakannya kan? Tarik, tahan, buang. Gitu ya. Pertahankan sih energi di telapak tangan. Tambahannya pas tarik di sini tahan, jangan lupa pas nahan itu punggungnya ke belakangin dulu. Tak, punggung. Bahunya ke belakangin, tat gitu. Baru der ke depan. Ya. Siap-siap. 3, 2, mulai. Tarik perlahan. Posisi punggung tegakin. Tahan naik. Buang depan. Sampai habis, benar-benar habis. Ingat ngombak, tarik lagi. Das. Ya, ngombak tuh maksudnya bayangin kayak ombak gitu energi. Habis langsung narik. Das gitu. Sok dicoba, simple. Cuman tarik, tahan, buang. Gitu ya. Tarik, tahan, buang, dirasain. Harusnya sih udah. Kan harusnya emang udah ini mah. Terus. Coba. Saya ngitungnya menit, bukan berapa banyak. Jadi nggak usah dihitung. Maksimalin aja di setiap gerakannya. Terus. Geder dulu. Rasain alirannya. Kita mau masuk ke latihan yang capeknya. Saya udah kasih tahu ya, ini bakal capek. Artinya bakal bener banget, bakal kerasa gitu benernya. Dan energinya bakal ngegedein banget. Yang gerakan berikutnya. Gitu. Ini lagi siap-siap gitu ya. Saya minta sekitar 5 menit ke depan di gerakan yang berikutnya ini teman-teman bener-bener buang sampai habis. Edan-edanan maksain. Capek
ya segala macam hajar gitu ya. Ini bagian dari supaya energinya madatnya lumayan. Oke. Buang. Begitu sudah buang, pertahankan dulu di depan. Tangannya di depan, jaga. Konsentrasinya jaga. Ya. Siapin. Ini bakal capek, tapi teman-teman kuat. Ini bakal capek, tapi teman-teman kuat. Ini bakal capek, tandanya latihan yang benar. Ini bakal capek, artinya hasilnya akan luar biasa dahsyat. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ya, dari tadi nyiapin buat yang capek ini, gitu ya. Oke. Tangan depan, fokus konsentrasi, perhatiin dulu. Jangan dilakuin dulu ya. Fokus. Nah, perhatiin dulu dia yang kompresi. Tarik ke sini, tak, tahan ke samping, tak, buang, gabungin. Tuh, ini biar ya. Jadi pas tarik, ini akan ada padat antara dada sama tangan, lawan, jaga terus kepadatannya, tahan ke samping, bola energi di telapak tangan rasain, pas buang, bakal berat banget, das ke depan. Ya. Kalau nafas keburu habis, belum sampai depan, berarti pertahankan, terus tarik tahan, buang maju lagi. Ya, ini gerakan yang pertama. Dari sini, tarik, buka lebar, gitu ya. Tahan ke belakangin, buang, segitiga ke depan. Habis, ulangi lagi yang satu. Tarik, tahan, buang, tarik buka, tahan belakang, buang pressure. Ya. Ini bakal capek, bakal pegel, bakal ngilu, bakal kayak kram. Iya, itu yang kita cari. Ya, 5 menit doang pasti kuat. Ya, siap-siap. 3, 2, tarik horizontal tangannya. Das gitu, kayak ngumpulin pasir, kerasa ngumpulin pasirnya. Tahan ke samping. Buang pressure. Bas ke sini. Kalau yang udah peka sih biasanya nggak kuat kalau sekali ini. Biasanya 2 atau 3 gitu. Nggak apa-apa. Habis penuh. Ambil bola, tarik, buka, das. Tahan ke belakangin. Das. Buang, ketengahin. Dari kiri sama kanan digabungin, dipaksa jadi madet di tengah. Peng. Dari sini mulai lagi. Yang pertama, das, tarik ke sini. Gitu ya. Semoga udah kebayang ya. Sok, digeder. Saya lihat waktunya. Bantuin settingannya, teman-teman. Edan-edanan di 5 menit latihan ini. Sok. Nafas jadi cepat nggak apa-apa. Yang penting buangnya sampai habis. Ayo, Kang. Bisa, ayo, bisa. Yuk. Yuk, Kang Yosi. Terus. Kang Surya. Ayo, geder, geder, geder. Ayo. Oh, ada Kang Iman. Terus. Tekaci itu apa ya? Nggak sah kalau buangnya nggak sampai habis. Setiap gerakan harus selalu ngerasain kepadatan. Walaupun sedikit rasain aja. Dia cepat kok gedenya. Nanti disetting lagi tambahan juga. Terus. Geder, geder, geder dulu. Ayo. Bisa. Dicoba ya. Dicoba ya. Dicoba. Dicoba maksimalin gitu. Coba terus. Ya, terus good, bagus. Oke. Putarannya udah bagus. Ini sekian banyak orang yang latihan, diputarin energinya bagus. Kita lagi ngumpulin energi yang gede nih di tengah. Terusin. Setiap orang ini berkontribusi nih. Ini baterai kecil-kecil digabungin buat ngejalanin motor yang besar, buat nyerap energi gede. Terus. Geder terus. Geder terus. Geder terus. Masih. Masih.
3 menit, 3 menit lagi. Ya 3 menit doang kuat lah. Astagfirullah. Terus. Sorry, kesetrum terus. Terus teman-teman yang hari ini gabung latihan ke lapangan gitu ya, tapi nggak latihan pun dapat sih settingannya ya. Nanti di akhir saya pikir habis ini kan habis 3 menit ini akan ada nyerap gitu ya. Saran saya kalaupun tadi nggak latihan dari awal, sekarang belum latihan juga, sekarang nafas perut gitu ya. Supaya nanti nyerapnya bagus gitu ya. Nyerap itu kan kayak energinya kan dibiarin diserap oleh masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman nafas ngatur nafas, nyerapnya akan cepat gitu. Ini kan rebut-rebutan sih sebetulnya sama teman-teman yang sekian puluh orang ini rebut-rebutan sebetulnya. Siapa yang pompanya kenceng ya dia dapatnya banyak gitu kira-kira gitu ya. Terus, jadi silakan kalaupun nggak latihan, sekarang mulai nafas. Terus sekedar 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ayo, nafas bocor, paksa. Gitu ya. Capek, paksa. 2 menit mah bisa lah. Yuk. Tarik ke sini, tahan ke samping, buang. Das, ini pasti berat sekali. Habis banget. Tarik buka, tahan belakang, buang kompres. Di sini energinya udah tambah besar, tambah padat. Kompres lagi. Ini mas, ya keren lah sih sebenarnya mah, keren. Terus. Masih, saya lihat jamnya. Masih. Masih. Terus. Dikit lagi. Terus dikit lagi. Paksa, 1 menit. Udah jelas ini 1 menitnya jelas. Terus. Paksa. Bisa, semenit bisa, yakin. Soccer. Terus. Terus 20 detik. 20 detik. 10 detik. Selesaikan sampai kompres yang segitiga ke depan. Dari sini teman-teman tarik, naikin ke atas. Pak. Nah, tarik tahan buang di sini. Jaga dulu, tarik tahan buang di sini aja. Kita nyerapnya di sini. Ya, jadi setelah pressure segitiga ke depan, terus tarik naikin ke atas. Kan tahan nih, buang lagi di atas, rasain dulu di atas. Diam dulu aja, tahan. Pegel dikit nggak apa-apa lah. Tak. Teman-teman sebetulnya lagi muterin energi, lagi nyerap nih dari yang putaran yang gede ya. Niatin nyerap dari energi yang sudah dikumpulkan tadi. Peng. Siap, ambil posisi semua di atas. Aksesnya 1, 2, serap. Dar. Terus, tarik tahan buang di situ. Tarik tahan buang di situ dulu. Bagus, serapnya bagus. Tegakin punggungnya, tarik tahan, pas buang, gas ke bawah. Seperti biasa, dan gitu. Terus buka tangannya di atas paha. Atur nafas dada dulu.
Rasain terus punggungnya. Terus kalau udah des. Tarik tahan, puas buang, des, ke bawahin sekarang. Set penuh. Tangannya buka di atas paha. Konsentrasi dulu ya. Pas buka di atas paha ini belum end gitu ya, belum selesai. Tak. Fokus dulu. Fokus dulu. Buat bulatan energi di telapak tangan kanan dan kiri. Rasakan. Bukan buat sih, udah ada itu mah. Tinggal dirasain. Peng. Telapak tangan kanan dan kiri dirasakan. Kanan dan kiri dirasakan. Kanan dan kiri dirasakan. Terus padetin banget putaran tangan kanan dan putaran tangan kirinya. Teman-teman bayangin ada bolanya tenis gitu ya, jangan gede-gede ting. Tenis atau pingpong lah, lebih bagus pingpong. Tapi tenis mungkin lebih gampang kerasa. Oke. Hitungan 3, naikin kanan di jantung, kiri di perut gitu ya. Seperti biasa, kasih jarak sedikit. Terus puterin, nanti kita akan kunci di situ gitu ya. Siap-siap. Rasain dulu bolanya. Kita mau setting energi di badan sendiri supaya sistem badan kita dulu kan udah sering ya, cuman ini anggaplah diperbaharui gitu ya supaya sistem energi kita jauh lebih upgrade lah gitu ya. 3, 2, yakin bolanya ada, 1, set, naikin, taruh dulu tangan kanan di jantung, di dada kiri gitu ya, tangan kiri di area perut. Jangan ditempel dulu, tarik tahan buang di situ, rasain, yakinkan bahwa energi ini akan ngesuplai jantung, which is berarti akan ada putaran energi di jantung yang nyerap energi yang nanti akan terdistribusi lewat darah. Artinya dia akan mencapai seluruh tubuh. Yang bawah, yang area pencernaan akan membantu semua sistem yang ada di pencernaan, entah itu lambung, liver, pankreas, maupun pencernaan usus seperti biasa gitu ya. Niatin kayak gitu, yakin, tarik tahan buangnya digeder, hitungan 3, tempelin, yakin, baru lepas gitu ya. Siap-siap, 1, 2, 3, tek, yakin, set, tempel, kunci, tek, lepas. Buka lagi atas paha, tarik nafas yang dalam, dada. Panasnya kerasa. 3 kali nafas dada, terus nafas perut. 3 kali nafas dada, terus nafas perut. 3 kali nafas dada, terus nafas perut ya. Sebentar saya ganti yang ada mic-nya biar bisa denger. Ya, ada. Oke, sambil teman-teman nyimpen nafas perutnya yang benar gitu ya. Nah, nanti kalau udah kerasa fresh bisa. Oke, sambil nunggu teman-teman nyimpan dengan konsentrasi, saya ngasih gambaran tadi kita ngapain ya. Jadi teman-teman sekalian, yang kita latihan tadi itu adalah sederhana sih, itu karena itu latihan standar ya. Yang pertama, itu kita nyingkronin nafas dengan gerakan. Kenapa itu dilakukan? Karena gerakan sebetulnya nanti akan ngebantu mengendalikan nafas. Apakah kecepatan atau terlalu lambat. Lambat sih nggak apa-apa ya. Kalau terkecepatan kan kelihatan dari gerakan tangannya. Nah, di situ nanti dia akan saling sedikit ngebantu sih proses pengendalian nafasnya. Itu yang awal banget gitu ya. Kemudian yang kita lakukan ya standar banget,
latihan default kita, ngerasain nafas perut, nafas dada, terus yang aliran ya. Di situ nanti alirannya dibentuk gitu ya. Perbedaannya adalah tadi dicoba, kalau anggaplah teman-teman itu latihan pakai jaket gitu ya. Nah, jaketnya itu dilepas gitu tadi teh, berat gitu. Semoga dengan begitu lebih kerasa alirannya, maksud saya. Nah, dari situ teman-teman mulai naikin fase energi lah gitu ya. Nah, terus tadi disatuin, bikin putaran besar di tengah. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada yang goyang-goyang segala macam, wajar. Ada kekumpulan energi besar di tengah, terus diserap bareng-bareng sesuai kecepatan masing-masing, terus disimpan ke badan sendiri gitu ya. Itu udah sambil filter dan ngebersihin. Itu sih tadi yang dilakukan. Terus karena kemarin ada pertanyaan tentang satelit, sekalian aja gitu. Tadi settingan satelitnya dikuatin lagi. Jadi teman-teman tadi masang satelit di jantung sendiri dan di perut sendiri gitu ya. Fungsinya udah tadi dijelasin. Ini secara umum, karena kita nggak tahu ya sakit teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman kan kalau ada keluhan apa, saya nggak tahu gitu ya. Jadi ini yang umumnya ditaruh di jantung supaya dia nyebar lewat pembuluh darah semuanya. Dan satu lagi di perut, karena banyak sistem di perut ya, pencernaan terutama. Kalau pencernaan yang agak bagus, biasanya kan keluhan muncul gitu ya. Liver buat detox, buat pencernaan juga gitu ya. Terus kalau cepet capek, di ini pankreas buat diabetes juga kena gitu ya. Mungkin itu sedikit penjelasan apa yang tadi dilakukan. Nah, kalau teman-teman punya keluhan sakit atau kurang fit gitu ya, maka langsung yang perlu dilakukan nanti itu boleh sih latihan dulu terus kayak tadi persis. Atau kalau enggak latihannya cuman gitu-gitu doang boleh, atau diem aja boleh. Yang penting bola energinya kerasa, langsung salurin lagi gitu ya. Saran saya selama nyalurin kasih jarak, begitu udah mau selesai kunci. Itu mungkin penjelasan tadi. Ada yang mau tanya dulu? Silahkan, atau mau cerita tadi kerasanya gimana, atau gimana, boleh lah. Apakah ada yang hendak bertanya? Silahkan, ada waktunya. Kita latihan cuma 30 menit. 30 menit doang. Ya. Ini udah lebih singkat lagi. Biasanya kita 40 menit. Ini 30 menit. Kang, bagus 30 menit, bagus 40 menit. Bukan menitnya, tapi fokusnya sih. Kalau menurut saya sih bagus tadi. Gitu ya. Udah lebih hemat 10 menit lah. Bisa dipakai buat yang nggak berguna kayak ngobrol gitu. Oke, ada yang mau tanya? Nggak bisa nyalain. Pada bisa kan nyalain mic? Tes? Bisa. Oke. Ada yang mau ini? Tapi hang aja, Tapi apa? Suka hang kalau misalkan mau buka kamera tuh mati. Suara ada tapi Oh. gambarnya mati. Oh, sip lah. Dan ya, saya ingetin ya, kalau yang ini nggak usah buka kamera juga saya. Yang penting ke lapangan yang sama kekunci sih, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, kalaupun latihan cuman dengerin. Tapi susah ya, ada instruksinya lewat video ya. Tapi kalau teman-teman nggak usah buka kamera pun tidak apa-apa. Oke. Ada yang lain mungkin yang mau nanya? Nggak ada? Sedikit, Kang. Ya, Kang, Boleh. sedikit, Kang. Boleh, gimana? Ya. Tadi Bang, awalnya kita di lapangan yang sama tadi, saya rasakan penuh dengan ini sih, kayak energi yang menekan gitu loh, di sekeliling gitu. Terus kemudian di kepala belakang saya tuh kayak jalan gitu, gemeng gitu. Ya. Terus tadi ya saya berusaha untuk ikutin gerakan, ya padat aja sih, merasanya padat sama panasnya aja. Itu aja sih, Kang. Siap, thank you sharingnya. Ya, oke. Ya udah, saya nggak mau komen apa ya. Emang udah bener gitu ya. Kualitas latihan, gerakan bisa sama, waktu latihan sama-sama 30 menit, tapi hasilnya bisa jauh beda tergantung teman-teman. Itu aja sih, antara di fokusnya, sehingga kalau kita fokus,
kepekaan akan meningkat dengan drastis sehingga beban latihan jadi tinggi. Satu, itu kunci satu. Kunci kedua ya tadi, si nafasnya. Kalau nafasnya benar-benar sampai habis, kita itu lebih cepat capek luar biasa. Nah, kenapa Kang yang dikejarnya capek? Justru itu kondisi latihan di mana kita dipaksa ngebongkar si ATP yang tadinya nggak kebongkar kalau kita cuma nafasnya biasa-biasa aja. Nah, gabungan antara fokus sama ngatur nafas yang disiplin itu akan meningkatkan banget efektivitas latihan. Biasanya harus latihan 1,5 jam, kita bisa cuman 40 menit, setengah jam, bahkan 10 menit gitu ya. Karena saya selalu bilang, teman-teman yang udah lama latihan pasti tahu, saya selalu bilang bahwa kalau teman-teman udah bisa ngatur nafas 20 kali dengan baik, itu berarti udah hebat banget gitu ya. Udah jago banget lah. 20 kali aja. Berarti itu udah luar biasa hebat. Karena buat nafas yang benar, apalagi disambung sama latihan, 20 kali nafas itu perjuangannya luar biasa. Gitu ya. Jadi kalau tadi, kok kan saya tadi 20 kali nafas lebih, gampang tuh. Berarti latihannya yang belum mencapai level sulitnya itu gitu. Gitu. Ya, itu indikator sederhana. Ya, tinggal kita kemarin gini, sekarang gini. Berarti besok harus gini, gitu-gitu ya. Oke. Itu mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi ya kita udahan. Saya cuma mau bilang begini teman-teman sekalian. Ada yang mau nanya? Kang, Boleh. Gimana Kang? Sok silakan. ini ya kalau misalnya kita mau nerapi ini, kita harus pasang satelit dulu apa gimana? Apa langsung ditempel di punggung, kan biasa di punggung ya? Oh iya, siap. Jadi kalau mau terapi gimana step by step-nya gitu ya? Oke. Siap. Kasih. Teman-teman sekalian, cara nerapi itu banyak sekali cara benar untuk menerapi. Ini saya mau bilang ya. Jadi cara buat terapi itu banyak banget gitu ya. Dan semuanya bisa benar. Ya, bukan bisa benar. Semuanya banyak banget yang benar lah kira-kira gitu. Jadi cara terapi itu tidak ada yang paten harus A, harus B, harus C. Ya. Ketika saya ngomong ini, saya mau menyampaikan teknik yang buat pemula banget-banget gitu ya. Nanti setelah teman-teman udah 10 pasien, udah 50 pasien, pasti nemuin cara sendiri yang lebih efektif buat badan teman-teman. Nah, ini yang harus saya sampaikan di awal. Jadi misalkan Kang Samanhudi atau Kang Syahrul atau Kang Yosi nerapi ini, nanti lama-lama ketemu nih, oh gini. Nah, itulah yang bukan mungkin ya, itulah yang teknik yang paling cocok buat teman-teman selama dengan sadar diulik gitu ya. Nah, Kang, saya mah spesialisnya jarak jauh gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, saya sekarang mau jelasin teknik terapi yang paling standar banget buat pemula yang anggaplah tanpa basic apa-apa gitu ya. Nah, konsep nerapi, ini saya benerin dulu nih ya, konsep terapi itu bukan memberikan energi kita pada pasien, bukan kayak uang. Saya punya 100.000, saya kasih 50.000 ke Anda, saya sisanya 50.000. Tidak seperti itu. Ya ini harus clear dulu dari awal. Ya. Tapi Kang, senior saya nerapinya kayak gitu, itu bisa gitu ya. Tapi kalau saya ditanya, buat pemula jangan sampai mindsetnya kayak gitu. Kalau kayak ngasih uang, nanti teman-teman secara bawah sadar akan mikir, tekor. Kalau 2 pasien, aduh lebih lemes. Gitu ya. Karena mindsetnya disettingnya kayak ngasih uang. Kalau kayak ngasih uang, tapi ngasih uang kita suka dapat juga ya. Nah, kayak semoga kebayang gitu ya. Nah, ya. Kayak kan kalau sedekah mah lebih banyak kasih suka lebih banyak ya. Nah, anyway, semoga kebayang ya. Jadi mindsetnya gimana Kang kalau saya mau nerapi? Yang mindset yang kita lakukan adalah ketika kita nerapi, kita itu memperbaiki sistem energi tubuh si pasiennya. Mungkin ada, kalau elektronik ada kabel yang putus kah, yang nggak nyambung kah, putarannya kurang kenceng kah, sehingga dia nggak bisa berfungsi dengan baik. Kita sebagai terapis memperbaiki siklus energi itu, sehingga si pasien ini bisa nyerap energi sendiri, bisa mulai proses regenerasinya.
Nah itu, gimana caranya? Dengan cara ya tadi, yang kakak tanyain. Langkah pertama, simpan si energi satelit kita di titik-titik terapi yang dibutuhkan. Bergantung dari si keluhan, gitu ya. Kalau keluhannya diabetes berarti ditaruh di pankreas. Kalau keluhan batu ginjal, taruh di ginjalnya, gitu ya. Kalau keluhannya misalkan asma, ya berarti dadanya, gitu ya, atau bronkinya, kan gitu ya. Nah, tergantung titiknya di mana. Nah, Kang, saya mah nggak tahu sama sekali ini orang sakitnya apa. Maka kita ngobrol tentang deteksi. Deteksi paling gampang kan teman-teman udah bisa ngerasain yang gini nih ya. Yang nyoy-nyoy kayak ada magnet tuh. Yang dilakukan simple, yakin dan percaya teman-teman. Ini misalnya ini pasien nih. Anggap ini pasien ya, dari belakang kah gitu ya, atau sambil posisi berdiri gitu, dari punggung misalkan. Teman-teman tek yakin, rasain si energi nyoy-nyoynya itu. Apa itu energi nyoy-nyoy? Ya energi eta gitu ya. Nanti tangan kita akan jalan sendiri, atau ketika kita ulaskan seperti ini, ada yang kayak, kok yang ini menyerap. Nyerap itu kayak jalan, ada legok. Legok tuh apa ya? Ada lubang. Artinya di situ energinya kurang. Berarti di titik itulah teman-teman akan nerapi. Artinya pasang satelit di situ, cep di situ. Ya, semoga kebayang ya. Jadi deteksi penyakit apapun kita nggak ngerti sakitnya apa secara energi pasti ada. Tinggal kita yakin aja gininya. Gitu ya. Tek, oh ketahuan, pasang dulu di situ. Gimana pasangnya? Kayak tadi, buat yakin, tek, tek, tep, tempel dulu. Gitu ya, tempel, tempel, tempel. Setelah itu, fungsi kita adalah membiarkan si pasien itu nyerap energi lewat kita. Maksudnya gini, kok kan tadi katanya nggak boleh ngasih energi. Tapi ini gini ya maksudnya. Si pasien ini kan udah kesetting nih. Misalkan satu ditaruh di pankreas. Artinya begitu ada aliran energi, dia akan otomatis ngalir ke pankreas. Ketika ada aliran energi, dianya misalkan asam urat ditaruhnya di lutut, misalkan energi bakal nyerap ke lutut. Gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah berikutnya kita tempel kan? Tempel, des. Nah, mindset kita adalah kita ngolah energi yang udah kita latih ini, kita tawarkan. Jadi bukan disalurin ya, ditawarkan ke si badan pasien. Silahkan diserap sesuai dengan kebutuhan. Nanti fokus kita kemana? Fokus kita ngerasain si aliran itu. Jadi bukan lagi tarik tahan buang, bukan gitu. Kalau kita tarik tahan buang, apa yang terjadi? Fokus kita akhirnya ke badan diri kita kan, sebagai padahal kita harusnya fokus ke penyerapan yang dilakukan oleh si pasien. Kalau kita latihannya udah oke, begitu dia nyerap, otomatis si pompa kita jalan. Jadi energi itu dari alam ke kita, dipurifikasi, di segala macemin, langsung lewat gitu. Jadi kita tuh nggak ada tekor. Kita tuh bukan sebagai kayak selang. Ya, jadi bukan kayak toren penyimpan air gitu, terus dibuka, torennya berkurang, nggak begitu. Ini mah, iya mungkin toren penyimpan air, tapi ada otomatis switch gitu. Begitu turun, tek langsung serap lagi. Serap lagi. Nah, itu yang kita lakukan ketika terapi. Ini tips terapi buat yang pemula banget. Ya. Jadi penyakit apapun nggak perlu tahu juga sebetulnya bisa. Gitu ya. Langsung aja. Tek, des. Nah, kenapa? Balik lagi ke awal, yang namanya terapi itu bukan masalah energi kita gimana, putaran kita gimana, tapi pada dasarnya kemampuan kita mendoakan dengan tulus supaya pasien ini lebih sehat. Ketika kita sudah bisa meniatkan dengan tulus, mendoakan dengan tulus, energi otomatis ngerespon. Nggak nempel juga, kita ngedoain, itu energi udah zat ke sana. Artinya, yang nempel segala macam saat itu kan ikhtiar tambahan ya. Ikhtiar tambahan. Jadi kalau teman-teman memang ingin menerapi, berlatihlah mendoakan niat dengan tulus itu, which is grup kita itu ideal banget. Hari ini aja kan ada nih, minta tolong ini, itu sebetulnya kesempatan kita buat ngelatih niat gitu ya, ngelatih niat, yakin gitu, jauh jarak jauh gitu. Kan kadang-kadang kalau ini kan suka nggak yakin, oh jauh nih segala macam. Nah justru ini kesempatan di grup itu untuk menghapus, mengikis hal-hal itu. Kita lebih gampang kan, orangnya nggak tahu, nggak kenal gitu ya. Kalau kenal tetangga mah beda gitu ya. Tetangga apalagi masih muda, seksi gitu ya. Pakai daster gitu. Wah,
itu pikirannya udah harus dikendaliinnya lebih dahsyat lagi, apalagi yang belum menikah kan begitu ya. Nah, itu tantangan beda. Nah, tantangan yang ceteknya itu ya di grup kita. Di grup kita kan kita nggak kenal kan gitu ya. Itu lebih mudah buat melatihnya gitu ya. Semoga kebayang ya buat startingnya buat jadi terapis gitu. Yang penting dicoba. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Dan susah-susahnya di mana. Justru kita itu nyoba supaya tahu susahnya di mana, diatasi. Tinggal nanya ke teman-teman yang memang sudah melewati tahap itu. Karena ya gitulah. Karena yang ini mah nggak ada cheatnya, nggak ada apa ya. Kita tuh nggak ada cara cepat ada, tapi tetap tahapnya dilewatin gitu ya. Jadi tiap tangga tetap harus dilewati, tinggal kecepatannya gimana kita latihan, gimana kita praktek, bisa lebih cepat kan gitu ya. Tapi setiap anak tangga perlu dilewati. Masalah nanti dikasih amplop terlalu besar, dikasih amplop terlalu kecil, itu juga di masalah gitu ya. Karena kita harus menormalkan si pikiran kita dan teman-temannya. Nah, hal-hal itu yang nanti teman-teman pasti hadapi. Misalkan kita lagi ada masalah segala macam, tiba-tiba ketok-ketok minta tolong, gimana itu kita lagi mikirin kemana-mana harus bisa langsung set fokus, itu juga nanti hal yang akan jadi sesuatu yang teman-teman hadapi gitu ya. Dan itu tidak akan pernah muncul kalau tidak pernah dimulai. Maka mulai aja dulu, nanti mah pembelajaran itu sepanjang jalan kan gitu. Nggak mungkin kita berhenti belajar lah, nggak mungkin kalau terapi mah. Yang satu datangnya flu, besok datangnya ini, besok datangnya HIV, udah bingung aja kan gitu ya. Tapi ya berarti ketika ada orang HIV datang, ngetok, berarti kamu teh udah siap buat nanganin HIV sebetulnya. Kata, gitulah. Nggak mungkin didatengin orang yang sakit HIV kalau kita nggak ada jawabannya. Tinggal kitanya pede aja. Masa belum harus belajar XYZ kan bisa dipelajari ya. Gitu. Itu mungkin teman-teman. Sorry jadi panjang ya, karena saya lihat topiknya bagus. Iya Kang, boleh nanya Kang? Oh ya boleh, silakan. Mangga, silakan. Halo. Ya boleh Kang. Boleh nanya dikit? Boleh, silakan. Halo. Ya. Ya Kang, boleh nanya dikit ya Kang ya? Iya boleh, silakan. Boleh, sok. Iya, maaf Kang, gini ya, kalau terapi, ya kan sini terapi nih, tapi kadang-kadang kalau orang yang diterapinya itu suka linu gitu, kakinya suka linu, tapi kalau nggak diterapi, kalau nggak ditempelin itu enggak normal lagi, itu kenapa Kang ya? Tapi terapi kan disesuaikan sama kebutuhan dia gitu. Pas kita ditempel linu. Iya, tapi kalau udah nggak ditempel nggak linu. Oh, jadi pas terapinya linu, sesudahnya enggak? Iya. Nggak jadi gini, maksudnya kalau lagi di terapi nih Kang ya. Nih, dia linu, kerasa kakinya itu. Begitu cobain deh, tempelannya dilepas. Linunya hilang, tapi kalau ditempel lagi, linu lagi. Oke. Konsisten ya, tempel linu, ini enggak ya? Oke. Itu dua kasus yang bisa menyebabkan itu. Ya. Satu, bisa jadi putaran energi itu terlalu kenceng, ya, sehingga kalau teman-teman kalau terlalu kenceng itu kan awal mungkin hangat, nyantai ya gitu ya, mungkin orang gini, perasaan yang diterapi sih sebetulnya macam-macam ya. Jadi gini, apa yang dirasakan oleh pasien itu tidak 100% benar. Contoh ya, ada pasien yang paling nyebelin tuh kayak gini ya, kita udah terapis dengan tulus, udah gini-gini, terus celetukan terakhirnya, Kang kok nggak kerasa? Suka ada nggak gitu? Banyak banget yang gitu. Langsung kan kita nyut, anjir gitu ya. Sudah begini kan gitu kan? Nah, kenapa bisa jadi nggak kerasa? Karena orangnya bisa jadi nggak peka. Energi kita mah ada, tapi bisa jadi energi orangnya nggak peka. Jadi jangan pernah ngambil plek-plek gitu, ya. Lihatnya adalah dalam 2 atau 3 sampai 4 kali terapi, progresnya seperti apa, kan gitu. Nah, itu lebih kuat ketika makanya kita perlu follow up, gimana kerasanya, apa gimana gitu ya. Udah sampai mana, kalau bisa hasil labnya cek lagi. Nah, itu yang akan jadi pegangan kita. Saya yakin bisa terapi karena ada pasien-pasien yang bawa hasil lab.
3-4 kali, nah kok udah Kang, ternyata udah turun segala macam, padahal dia nggak minum obat apa-apa, kan gitu ya. Nah, itulah di sana saya yakin bahwa energi bisa gitu ya. Nah, itu satu ya. Jadi satu, jangan terlalu ambil hati ketika pasien bilang ABC. Nah, dalam kasusnya Kang bisa jadi, tapi memang kalau energinya muternya terlalu kencang, dia otomatis jadi tajam tuh. Nah, kalau si pasiennya rada peka, efeknya bisa kayak ketusuk kadang-kadang, terus ada yang panas banget kayak titik gitu, bisa begitu. Nah, jadi di situ bisa kalau mau lebih nyaman buat pasien, berarti niatin di putarannya disesuaikan gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Atau ya kasih aja jarak. Terapi jarak kan sama aja sebetulnya gitu ya. Karena energi kita nggak harus kayak gini sebetulnya. Energi kita kan kayak sinar matahari ya. Jadi dia nggak butuh rambat, nggak usah harus nempel gitu. Tapi dia bisa ngefek gitu. Semoga kebayang ya. Nah, jadi dikasih jarak pun oke. Bahkan buat kasus-kasus yang syaraf, bagusnya malah dikasih jarak supaya si putarannya radiusnya lebih gede, dan itu yang menstimulasi si sarafnya. Nah, tuh. Oke deh. Kasus pertama berarti ya kurangi si putarannya, bisa jadi itu kan. Kedua, kadang-kadang yang gitu suka bisa jadi ada metafisiknya. Gitu ya. Nah, bisa jadi akan scan juga apakah ini ada masalah metafisik, dia nyumput di kakinya. Bisa jadi ya. Kan kadang-kadang kalau teman-teman udah sering banyak nangani metafisik, kadang-kadang itu enggak, kan kalau zaman dulu banget ya, yang namanya misalkan ada di dalam, begitu kita pegang, langsung goak gitu ya, ngegoak tuh teriak apa segala macem. Nah, kesini-sini kan kita tahu ada yang kita pegangnya di punggung, dia nyumput kemana, dia masih bertahan, ada terus, tapi dia nyumput di mana yang kita nggak aware gitu. Nah, kadang-kadang bisa jadi, apalagi ya, misalkan ya, kasus-kasus yang cenderung hampir bisa dipastikan ada kasus non medisnya itu misalkan gini, dia awalnya sakit dada di kanan, kita terapi di kanan, sakitnya pindah ke kiri. Ada yang suka gitu tuh. Nah, itu biasanya non medis. Begitu, kenapa ya dipegang sini dia pindah-pindah? Nah, itu udah otomatis, udah tangkap aja udah itu mah yang bulat-bulatnya kira-kira gitu ya. Nah, jadi bisa non medis atau putaran. Tapi lebih penting lagi, jangan sampai plek-plek diambil si perkataan dari pasien, karena yang kita lihat adalah dalam 3 atau 4 kali terapi efeknya seperti apa, bukan saat terapinya itu, gitu ya. Mungkin gitu Kang, semoga kebayang ya. Oke. Makasih Kang, makasih banget. Sama-sama. Oke, mungkin itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan lagi bisa di grup. Thank you. Nanti saya reminder aja, doain aja cepat selesai yang seri-seri buat mindset, supaya kita lebih dahsyat lagi mengaplikasikan energi kita ini di kehidupan sehari-hari. Nuhun, terima kasih sudah menyimak, sudah berlatih. Kita tutup latihan ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Saya pasti ada yang salah, saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma astagfirullahaladzim. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum sebelum istirahat ya. Oke. Nuhun Kang.